awalnya masjid itu hanya sekedar menjadi tempat ibadah, bagaimana masjid ini punya dampak sosial yang lebih di masyarakat. Terutama di masyarakat lereng Semeru ini memang kesulitan air, sehingga antar kampung itu bergantian. Awalnya kita tidak menyangka ya bahwa di depan masjid kita ini itu ada sumurnya. Lingkungan Desa Lusaya ini mayoritas non-muslim, basisnya adalah Nasrani. Ada beberapa gereja ya, ada 7 gereja di sini. Dari satu sumur punya dampak lebih pada masyarakat, makanya sumur kita gratisin, gratis ke masyarakat muslim maupun masyarakat non-muslim. Mindsetnya bukan masjid hidup dari masyarakat, tapi masyarakat hidup dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa Indika Priana Sofian Penggalih. Lahir di Malang, tepatnya di Dampit. Istri saya 1, anak ada 6. Untuk saat ini kegiatan harian seperti biasa ya, dampingi santri. Saya pengasuh di Pondok IPS Inqilabi Islami. Kita di IPS Inqilabi Islami ini ada 2 tempat, ada Pondok Putra dan Pondok Putri gitu ya. Pondok Putra di Masjid Al-Husna ini, Pondok Putri di dekat Masjid Al-Ikhlas. Jadi kita membina 2 masjid di daerah Taman Satrian ini, di Tirtoyudo gitu. Selanjutnya kegiatannya di Biro Umroh gitu ya, di PT Moya Berkabadi di Malang gitu. Yang salah satu programnya adalah umroh gratis untuk guru ngaji, dan juga mengelola beberapa unit termasuk Inqilabi Farm sebagai tempat pembinaan untuk peternak, dan juga di Inqilabi Charity salah satu di kegiatan tanggap bencana. Dari kecil memang saya tinggal di lingkungan masjid gitu ya, sehingga ingin punya peran lebih ya, yang awalnya masjid itu hanya sekedar menjadi tempat ibadah atau hanya menjadi tempat sholat Jumat atau sholat rawatib gitu ya. Kita pengen bagaimana masjid ini punya dampak besar gitu ya, sehingga dari program-program masjid ini punya dampak sosial yang lebih di masyarakat. Awal masjid berdiri ya 2010-an sampai 2018, terutama di masyarakat lereng Semeru ini memang kesulitan air gitu ya. Air ada, cuman debitnya kecil gitu ya, sehingga antar kampung itu bergantian karena kita airnya dari lereng-lereng Semeru, lereng-lereng gunung gitu ya, di lereng-lereng jurang-jurang di pinggir gunung. Nah, itu ada sumber kecil-kecil gitu ya, itu sama warga dikumpulin, itu baru dipipanisasi ke sekitar. Cuman kendalanya ketika musim hujan. Jadi ketika musim hujan seperti saat ini itu, pertama debitnya besar, tetapi banyak kerusakan, gitu, longsor dan sebagainya gitu. Nah pas musim kemarau debitnya kecil. Nah, jadi ke warga malah nggak ada. Biasanya beli gitu, beli air gitu, pakai tangki gitu ya, pakai tandon, pakai pickup gitu, truk, warga beli gitu. Nah, maka di tahun 2018 alhamdulillah kita dapat wakaf air dari Badan Wakaf Al-Quran itu. Alhamdulillah, awalnya kita tidak menyangka ya bahwa di depan masjid kita ini itu ada sumurnya gitu ya, ada tandon airnya. Itu yang buat kami itu sangat mengena di dalam hati kita bahwa perjuangan kita gitu ya, dulu mencari air sampai ke Dampit itu terobati dengan adanya sumur yang ada di depannya masjid gitu ya, sehingga masjid ini kalau dari luar itu kayak ketutupan tandon gitu ya, karena besarnya tandon, dan karena sumur ini kita alhamdulillah ngebornya 120 meter gitu ya, kita airnya di 60 sampai 120 kita alhamdulillah dapat air itu, dan airnya alhamdulillah dapat manfaat luar biasa di masyarakat. Karena dulu kalau air sini itu biasanya airnya keruh. Alhamdulillah dengan adanya sumur ini dan juga ada penyulingan depo air itu, sehingga airnya bersih gitu. Jadi dampak ke masyarakat itu dari sisi kesehatan mereka juga sudah dapat gitu.
Jadi karena lingkungan Ahlussunnah ini, lingkungan Masjid Ahlussunnah ini mayoritas non-muslim, gitu ya. Kita ada 2 dusun, ada dusun Taman Satrian dan dusun Wono Agung, gitu. Ini beda desa. Satunya masuk desa Taman Satrian, satunya masuk desa Wono Agung. Nah, ini basisnya adalah Nasrani, non-muslim, gitu ya. Ada beberapa gereja ya, ada 7 gereja di sini. Dan masyarakat di sini, alhamdulillah, dalam kutip kita karena akhlak kita bagus ya dengan warga non-muslim, sehingga mereka bisa menerima, terutama karena ada air ini juga. Kita mengambil hikmah dari sumur Ruhama ya, sumurnya sahabat Utsman bin Affan, dari satu sumur punya dampak lebih pada masyarakat, gitu ya. Makanya sumur kita gratisin ya, warga bisa ngambil gratis, bisa buat mandi, bisa buat aktivitas bersihan, gitu ya. Dan juga ada depo air gratis untuk minumnya warga, gitu. Jadi mereka dapat manfaat air bersih ini gratis ke masyarakat muslim maupun masyarakat non muslim. Karena airnya yang melimpah, kita punya unit usaha minuman Sinom. Alhamdulillah minuman ini pemasarannya sudah bagus. Sosiopreneur ini itu adalah kegiatan wirausaha kita yang mempunyai dampak sosial atau ada hasil ke masyarakat. Sebagai contoh seperti ini, ada salah satu ulama di Mesir namanya Syekh Athahillah. Ya, beliau awalnya mempunyai peternakan. Ternaknya itu bersirkah. Ya, bersirkah. Salah satu dari sirkah itu adalah bersirkah dengan Allah. Ada berapa persen, awalnya sekitar 20-30% itu hasilnya untuk Allah. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kegiatan pendidikan. Ya, sehingga dari hasil pengelolaan peternakan itu saat ini menjadi salah satu sumber beasiswa untuk anak-anak di Mesir untuk sekolah di kampus yang didirikan oleh Selesai tadi itu. Kita berharap ya dari kegiatan sosiopreneur yang kita jalankan di sini, terutama dari produksi Sinom ini, itu mempunyai dampak. Pertama, untuk anak yang belajar di sini bisa gratis, gitu ya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, masyarakat kita mendapatkan berkahnya dari adanya air minum ini, gitu. Yang airnya minum biasanya harus bayar, harus beli galon, gitu ya. Kan lumayan gitu kalau misal air minum mineral itu kan bisa 15-20 ribu, gitu ya. Ketika mereka dapatkan gratis dari sini, itu mereka bisa menerima manfaatnya. Uangnya mereka bisa untuk yang lain, gitu. Nah, hasil dari produksi yang Sinom ini itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat di sekitar. Sukanya itu karena banyak manfaat didapatkan, gitu ya. Ketika contoh ya air minum ini, ya itu buat kami itu sesuatu yang luar biasa, gitu ya, sesuatu yang amazing buat kami. Karena apa? Karena masyarakat benar-benar langsung mendapatkan manfaat, gitu ya, dengan adanya sumur wakaf ini. Untuk dukanya itu ketika kita bekerja di sosiopreneur, saat ini kan banyak fitnah-fitnah, gitu ya. Ada yang misal makan uang sedekah, gitu ya, kayak kemarin ketika beberapa kasus waktu lalu ada orang yang disiram air keras terus dia mengambil harta infakan, gitu ya. Nah, itu dukanya kita dapat fitnah seperti itu, gitu ya. Padahal selama ini yang kita itu di pengurus di yayasan di masjid ini tidak pernah kita mengambil infak, itu kita nggak pernah. Misal makan dari itu kita nggak pernah, gitu ya. Karena kita juga punya bisnis, gitu ya. Saya punya bisnis, mitra kita juga di sini, Seteman juga punya bisnis, gitu. Jadi kita untuk penghidupan, untuk keseharian kita ya dari bisnis, gitu. Kita tidak dari kegiatan sosial, gitu. Malah bisnis kita ini menggerakkan kegiatan sosial ini. Dari hasil ini, misal kita di PT Moya Berkah Abadi, salah satu bisnis kita ini adalah kita bisa mengelompokkan guru ngaji gratis, gitu. Jadi kita ada program umroh gratis untuk guru ngaji dari aktivitas bisnis umroh kita. Tantangan terbesar ketika kita bergerak di sosiopreneur ini ya, kita ini berhadapan dengan umat,
gitu ya. Maka tidak lepas bahwa tantangan terbesar kita ketika kita benar-benar meraih kepercayaan umat. Bagaimana umat trust pada kita. Nah, ini yang tantangan terbesar kita di situ. Nah, ketika umat sudah percaya, maka di situ juga kita harus bisa menjaga diri supaya trust ini tetap terjaga, gitu. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya, kembali lagi bahwa tidak lepas daripada ketakwaan tadi itu, bahwa semua aktivitas kita ini adalah mengharap ridho Allah, gitu. Jangan sampai aktivitas saat ini hanya sekedar mengejar materi, hanya sekedar mengejar ketokohan, gitu ya. Tidak, ya, bahwa semua yang kita dapatkan itu tidak lepas daripada ridhonya Allah. Kembali lagi bahwa tujuan dari Sussuevener, ya, faktor W yang mengaruhi kita ini adalah bagaimana kita bisa punya manfaat lebih kepada masyarakat, gitu. Ya, memang ruhnya adalah ruhnya ruhiyah, gitu ya. Jadi kita berharap kita senang, bahagia ketika Allah itu ridho dengan aktivitas kita, gitu. Jadi ketika Allah ridho dengan aktivitas kita, maka kita pasti selain mendapatkan manfaat daripada sisi di dunia materi, tapi juga ada sisi pahalanya, gitu. Yang itu menjadi tabungan kita, gitu ya. Terus kita nanti ketika kita di yaumil akhir seperti itu. Harapan kami adalah dengan aktivitas Sussuevener ini, kami berharap bisa menjadi perantara, gitu ya. Istilahnya kalau bahasa teman-teman menjadi kurir langit, gitu. Jadi perantara kebaikan, gitu. Jadi kita berharap menjadi perantara kebaikan untuk umat, untuk membangun ketakwanya, gitu. Membangun bagaimana umat ini benar-benar tidak terpinggirkan, bagaimana kaum muslimin bisa mulia. Jadi masjid ini masyarakat yang masuk, jadi mereka merasa bahwa masjid ini bisa melayani mereka. Jadi masjid itu berusaha bagaimana masjid itu bisa menghidupkan masyarakat. Jadi mindsetnya bukan masjid hidup dari masyarakat, tapi masyarakat hidup dari masjid. Buat teman-teman ya yang bergerak di Sussuevener, jangan lepas dari masjid, jangan jauh-jauh dari masjid, gitu. Maksudnya apa? Jangan jauh dari aktivitas kemasjidan. Maksudnya jangan jauh-jauh dari aktivitas ibadah, gitu. Karena kita harus meniatkan bahwa Sussuevener ini bukan menjadi kita ajang untuk cari uang, tapi ajang kita untuk bermanfaat. Karena apa? Setiap aktivitas kita itu diawasi oleh Allah, gitu ya. Setiap aktivitas kita itu diawasi oleh Allah, sehingga jangan sampai setiap aktivitas ini kita lalai, gitu. Kenapa? Karena ketika Allah sudah memberikan kodoknya, ketika Allah sudah memberikan takdirnya, maka kita berharap takdir yang baik. Kepada teman-teman semua yang bergerak di bidang sosial ataupun buat masyarakat dapat manfaat, tidak hanya sekedar mendapat manfaat ya, tapi juga bisa memberikan manfaat pada orang lain. Istilahnya tidak individualis.